di dalam Sahih Muslim disebutkan di 3755. Kelihatan sepele, tapi ini kita niatkan demi untuk apa? Berubah. Selain juga ada ampunan. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tutuplah oleh kalian bejana-bejana, rapatkanlah tempat-tempat minuman, tutuplah pintu-pintu, dan matikanlah lampu, karena setan tidak dapat membuka ikatan tempat minum, pintu, dan bejana jika kalian tidak mendapatkan penutupnya, kecuali dengan membentangkan sepotong kayu yang di atas benjananya dan menyebut nama Allah. Maka lakukanlah, karena tikus ditutup dengan menyebut alias mengucapkan bismillah. Hal yang kelihatannya sepele. Tapi kalau kita lihat surah Muhammad tadi, dilihat surah Ali Imran ayat ke-31, ayat yang cukup berguna. Apa Allah membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dan katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayo, yang mengikuti Nabi dosa-dosa. Dia disebut berapa dosa? Bisa semua dosa. Dan akan dicintai oleh Allah. Jadi dalam surah Muhammad keadaannya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan cuma harus ganti pupuk yang lebih baik. Jangan cuma memikirkan mungkin saya cari lahan baru yang lebih subur. Tapi harus dipikirkan sunnah Nabi apa yang selama ini belum saya kerjakan. Mudah-mudahan itu pikiran kita, ya. Jadi yang banyak ditinggalkan disebut apa itu? Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Al-Qur'an. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dan kalau keluar Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Apa bahasa?
karena satu bulan. Apa katanya? Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Kalau keluar kalau abwaab rahmatik kalau masuk ya, waftahli abwaab fadlik kalau keluar. Yang selama ini sudah benar ya, cuma perlu lebih disempurnakan ya. Bukan salah, sudah benar, cuma perlu lebih disempurnakan lagi dengan mengucapkan Bismillah. Apa maksudnya Bismillah? Itu arti, maksudnya aku minta tolong kepada Allah. Bismillah itu maksudnya aku minta tolong kepada Allah. Semakin seseorang banyak minta tolong kepada Allah, Allah senang dan bisa menjadi benar tawakal kita kepada Allah. Ketika seseorang sering minta tolong kepada Allah, minta tolong ketika masuk masjid, biar ibadahnya niatnya ikhlas. Minta tolong ketika keluar masjid, biar urusan dunia ya dan lain-lainnya dimudahkan oleh Allah dan tidak mengganggu akhiratnya. Itu disebut dengan fadlullah, karunia dari Allah. Untuk pintu, untuk wadah, baca Bismillah ya, biar tidak ada yang membahayakan masuk ke dalam rumah. Jadi ucapan Bismillah seakan-akan dia mengatakan, ya Allah tolong aku. Itu ketika seorang mengucapkan Bismillah seakan-akan dia mengucapkan, ya Allah tolong aku. Ketika seseorang sering minta tolong kepada Allah, maka mudah-mudahan dia dinilai benar tawakalnya kepada Allah. Ketika seseorang sudah dinilai benar tawakalnya kepada Allah, apa untungnya? Apa untungnya? Ketika seseorang dinilai benar tawakalnya kepada Allah, maka bukan cuma itu. Dia bisa termasuk kelompok orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Bersandarnya hati hanya kepada Allah. Nanti kan? Bersandarnya hati hanya, artinya ngandelin Allah saja. Salah satu bukti orang ngandelin Allah berarti apa? Dia selalu minta tolong sama Allah. Bahkan ada hadis yang sering kita dengar, la yanfa'u hadarun min qadarin. Waspada, ya, waspada itu tidak ada dampaknya bisa merubah takdir. Waspada, ya, itu tidak ada dampaknya bisa merubah takdir. Karena dia mewaspada, sebelum nyupir mobil dia betul-betul tahu tata caranya nyupir yang baik. Ya, tata tertib rambu-rambu lalu lintas gimana kalau dia ngerti. Bagaimana berhadapan dengan lawan lampunya dia ngerti. Sehingga SIM-nya juga bukan SIM nempel. Tapi betul-betul karena dia udah belajar. Demi kewaspadaan. Langsung dia punya SIM karena memang ilmunya sudah
ada pada dirinya. Tapi ketika nyupir tidak bismillah, salah satu yang juga dilupakan ketika baru menaiki kendaraan adalah mengucapkan bismillah. Ketika dia langsung nyupir saja berarti dia tidak tawakal. Karena seandainya dia tawakal mengandalkan hanya kepada Allah, berarti tawakal itu mengandalkan hati, menyandarkan hati hanya kepada Allah, dengan disertai mengambil sebab-sebab yang dibenarkan. Perhatikan, ingat, kita tidak boleh merasa bisa walaupun sudah tahu ilmunya. Kita nggak boleh merasa mampu walaupun ada tenaga. Perhatikan, kita nggak boleh merasa punya walaupun kelihatan ada. Perhatikan, perasaan-perasaan seperti itu kita nggak punya, kita merasa nggak bisa, kita membantu kita untuk apa? Lebih tawakal, sehingga kita mengucapkan bismillah, kita menyandarkan hati kepada Allah, berharap nanti juga di akhirat kita bisa dimasukkan ke dalam surga karena jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas. Umat Islam yang tidak berbuat syirik saja dari 1.000 orang manusia 999 itu pelaku kesyirikan. Cuma satu doang dari 1.000 cuma ayo hati-hati waktu yang terus berjalan dari mulai kita bicara tentang pentingnya memanfaatkan waktu, tadi sudah disampaikan, mungkin juga masalah azan yang kurang dipraktekkan tadi belum disampaikan, yaitu enggak ya belum disebutkan, menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah. Kemudian maksudnya bukan bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bagus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya juga begitu. Jawabnya seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu buat iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dipisahkan, diganjilkan. Itu buat iqamah. Adapun ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada. Betul sampai ada. Baik. Gimana? Jangan disampaikan Pak Purni atau yang lainnya dari bahasan yang tadi sudah disampaikan beberapa hal berkaitan dengan ridho Allah, sebab-sebab perubahan, tidak menganggap remeh kebaikan ataupun keburukan, dan orang-orang yang mendapat imbas dari doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa kalimat Bismillah
yang hendaknya menjadi perhatian kita semua. Tujuannya agar kita dinilai menjadi orang yang bertawakal. Sungguh-sungguh. Sebenarnya dulu untuk mendapatkan satu kutaran hadis, ya itu harus berjalan 30 hari pergi, 30 hari pulang. Seperti saya. Mana Pak sakit, sehat Pak sakit. Mbak Wahyu, ya. Dan ada lagi yang disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit bisa mendapatkan ridha Allah, bisa menjadi sebab perubahan buat diri kita, buat negeri kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah.